Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka hari ini awal kita dengan alhamdulillah. Karena kemarin kamu tidak pernah kembali asal zikir kepada zikir masa. Begini, cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya orang yang saya ini tidak terasa. Coba hari itu waktu kita bertemu antara al-Qur'an dan yang satu hati yang kita kerja anak saya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu saya mengenal antara ini di tubuh ini antara ini adalah ini karena saya ingin orang beriman dan kafir Lipin and using their content like the regime in the fight and not accepted in all circumstances, in the purification, in the work, the transportation, and in the become secure. Reported by Al-Bukhari. Terjemahan hadis dari Al-Bukhari dari Ahmad bin Hanbal orang Muhammad serta menambahkan sebelah kanan dalam setiap perbuatannya seperti dalam masjid, menaiki kendaraan, dan masuk kenal. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan hadis yang pertama, Anda kembali dari kanan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sejarah sebelah kanan. Yang kedua, langsung kebaikan dan keberkahan. Jika kanan seringkali dikaitkan dengan hal yang baik, maka dengan itu mulai besar dari belakang dari sisi kanan menandakan bahwa niat untuk mengatakan niat untuk mencari keridhaan Allah. Yang ketiga, meneladani kebenaran Rasul. Dengan meneladani kebenaran Rasul baik dalam baik kecil itu dapat menjadi dasar bahwa kita cinta dan menghargai mereka terhadap sunnahnya. Next, pengalaman hadis. Dalam keseharian yang ada biasanya bukanlah hal yang mungkin dilakukan. Dalam keseharian justru sering melakukannya. Seperti kalau kita mengaitkannya dengan hafalan, setiap hari kita sering ke masjid. Nah, ketika kita masuk ke masjid itu, kita harus melakukannya mendahulukan kaki kanan sebagai dahulu. Begitu pula dengan ketika kita berwudu, yang satu kita diajarkan bahwa kita mulai membaca dari sebelah kanan. Begitu pula dengan ketika berwudu masjid, ketika kita pakai sandal dan sepatu, kita sebaiknya menggunakan kaki kanan. Next is the in the room after feeding, kali ini adalah manajemen hidupmu berbentuk. Nah, di sini kita akan diberikan 7 kalimat asasi yang akan berkaitan dalam mengembangkan diri kita. Mulai dari aku bersedia, aku bersiap untuk menang, aku berbisa, aku merasa berbahagia, aku berkata untuk malayan tindakanku, aku berteduh dan aku tidak mengharapkan apapun. Namun untuk menunjukkan kali ini aku hanya akan berfokus kepada aku bersedia. Mengapa? Karena sebelum itu tentu kita harus memulainya. Kita semua pasti memiliki keinginan, tapi tidak semua orang bersedia. Misalnya kita berbicara ini, kalau kita meminta, apakah kita bersedia belajar lebih keras daripada orang lain? Apakah kita bersedia mengorbankan keperluan kita atau kebebasan kita untuk belajar? Tidak semuanya. Kesediaan itu adalah
bersedia. Misalnya nih kalau dalam hal belajar kita, apakah kamu bersedia dengan waktu belajar? Mungkin kita masih ragu untuk bilang aku bersedia, tapi coba kita ubah kata-katanya menjadi apakah kamu bersedia menjadi bodoh? Tentu kita memang tidak, aku tidak bersedia. Karena siapa sih yang mau jadi bodoh? Dengan kata aku bersedia dan aku tidak bersedia ini kita bisa lebih melihat realitas kita, apa yang membuat kita bersedia, apa yang membuat kita tidak bersedia, apa yang bisa kita lakukan agar kita bersedia. Dan mereka awal kali ini lihat Israel sekarang kita lewat demo saya ini kamu masih tenang. Nanti dapat dikata membeli kursi kereta dan dapat pakai ringgit pakai. Lalu kami bermain sampai di jalan saya sendiri digawe. Lihat